Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita buat Google Classroom. Yang pertama kita buat kelas dengan nama kelas 7 SMP ZA. Nah, untuk di sini kita bisa tulis guru atas nama kita sendiri atau gurunya. Nah, berhubung di sini ada materi tugas dan pertanyaan, kita akan buat semuanya. Nah, untuk di sini kita buat dengan pertemuan 5. Kita cari kata buat, ada di atas itu. Untuk yang pertama kita materi. Nah, untuk judulnya di sini kita tulis materi baru, tugas, dan wewenang presiden. Untuk deskripsinya bisa berisikan perintah seperti tolong Anda baca dan pahami materi berikut di rumah. Karena di sini sistemnya flip learning, jadi untuk materi kita atau siswa baca di rumah dan tugas dikerjakan di sekolah. Nah, untuk filenya sendiri kita tambahkan. Untuk file, browse. Nah, kita pilih dan materinya kita pencet open. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kita klik topik untuk judul topiknya. Karena ini pertemuan 5, jadi kita ketik pertemuan 5. Nah, kalau sudah, tinggal kita posting aja. Nah, kalau sudah diposting, bentuknya akan seperti ini. Lalu yang kedua adalah tugas. Seperti yang pertama tadi kita cari untuk tugas. Nah, untuk judulnya di sini kita tulis tugas baru. Tugas baru untuk tugas dan wewenang presiden. Baik, untuk kolom deskripsi atau petunjuk di sini kita tulis seperti perintah yang di materi tadi, tolong Anda kerjakan tugas yang saya berikan pada saat di kelas. Nah, kenapa di kelas? Karena memang ini sistemnya flip learning. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, materi diberikan di rumah dan untuk tugas dikerjakan di kelas. Kita tambahkan, cari filenya, browse, tugas. Kita pilih, sedang menunggu. Baik, kalau udah di sini kita pilih topik pertemuan 5. Untuk rubrik di sini penilaiannya kita klik. Nah, untuk di sini kita buat rubrik. Nah, di sini jangan lupa untuk yang gunakan skor dinyalakan. Nah, untuk judul kriteria di sini, jadi kita tuh di sini nilainya misalnya kita mau 100. Jadi di sini ada beberapa nilai. Nah, di sini saya contohnya adalah keaktifan. Keaktifan siswa.
Nah, deskripsi kriteria apa sih? Nah, di sini untuk deskripsi kriterianya kita tulis keaktifan siswa pada saat kelas berlangsung. Di sini kelasnya bentuknya online ya, jadi kita sistemnya Zoom. Nah, untuk poin di sini kita tulis 50. Untuk judul levelnya kita buat keaktifan. Kita tambahkan. Nah, untuk poin di sini 25. Untuk judul levelnya karena yang pertama keaktifan, yang ini kurang aktif. Jadi di sini itu kita menilai siswanya itu aktif atau tidaknya. Nah, untuk yang selanjutnya kita tambahkan kriteria lagi. Di sini untuk kolom tugas. Kita tulis kriterianya tugas. Untuk deskripsi kriterianya adalah untuk deskripsi kriterianya di sini penilaian tugas. Nah, untuk poin wajib sama, di sini kita berikan 50. Untuk judul level, kita tulis benar. Lalu tambahkan. Dan yang kedua poinnya 25. Salah judulnya. Nah, di sini kan kita lihat poinnya 100. Tergantung gurunya mau nilai berapa. Kalau mau 100 boleh, lebih dari 100 boleh. Nah, kalau sudah kita tinggal simpan. Nah, kita klik tugaskan, jangan lupa. Nah, kalau sudah di sini ada tulis ada materi, sekarang kita buat pertanyaan. Untuk pertanyaan di sini kita tulis pertanyaan ketika kelas sedang berlangsung. Untuk petunjuknya itu jadwal kelas kita bisa tulis. Lalu untuk topiknya kita pilih karena tadi pertemuan 5, kita bisa pilih pertemuan 5 juga. Tinggal kita klik tanyakan. Baik, nah kalau sudah bentuknya seperti ini tinggal kita susun. Untuk yang pertama yang paling atas tinggal kita tarik untuk materi. Yang kedua ada tugas baru. Dan yang ketiga ada pertanyaan ketika kelas sedang berlangsung. Baik, jangan lupa untuk tampilan seperti ini berarti sudah bisa diakses oleh siswa. Karena kalau belum berwarna atau masih abu-abu berarti belum diposting. Baik, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman di sini untuk yang ikut Zoom ini cuma segini atau nanti ada yang menyusul? Cuma segini, Bu. Yang lainnya udah Pada tidur kayaknya, Bu. Oh ya udah kalau gitu. Gimana kabar kalian, baik? Alhamdulillah baik. Baik ya, yaudah kita mulai aja. Untuk malam ini kita akan membahas tentang tugas dan wewenang presiden dalam sistem pemerintahan presidensi. Nah, untuk materi malam ini judulnya adalah tugas dan wewenang presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945. Nah, lalu di sini ada pengertian tugas.
tugas secara umum adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan. Nah, tugas di sini bentuknya pekerjaan yang dibebankan dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, lalu tugas presiden itu terbagi menjadi 2. Untuk yang pertama, tugas presiden sebagai kepala negara, dan yang kedua, tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan untuk yang tugas presiden sebagai kepala negara, di sini ada untuk memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, sesuai dengan pasal 10. Dan presiden mengangkat duta dan konsul, dan presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini saya cuma taruh 3 tugas presiden, untuk sisanya ada di materi ya. Nah, lalu untuk yang selanjutnya adalah tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, untuk tugas presiden di sini yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, lalu menetapkan peraturan pemerintah, lalu presiden juga mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, dan yang selanjutnya presiden mengesahkan rancangan undang-undang, terutama yang sudah disetujui ya. Nah, lalu di sini ada wewenang. Nah, untuk pengertian wewenang secara umum adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Nah, wewenang di sini itu biasanya kita sebut dengan kekuasaan. Contoh di dalam kehidupan nyata itu misalnya dalam suatu pekerjaan terdapat beberapa struktur yang diantaranya yang paling tinggi adalah kita bisa sebut direktur atau bos, supervisor. Nah, dialah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk memerintah orang di bawahnya atau karyawan. Nah, seperti itulah posisi presiden, dia mempunyai kekuasaan tertinggi atau wewenang tertinggi. Nah, yang selanjutnya adalah beberapa wewenang yang dimiliki oleh presiden. Di sini ada banyak, tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena ini materi juga sudah ada ya, saya hanya meluruskan atau memaparkan saja. Nah, untuk materi kali ini sudah saya rangkum dalam bentuk PowerPoint, ada yang ingin bertanya? Untuk Saudari Putri mungkin ingin bertanya? Iya Bu, saya izin bertanya. Apa sih tugas presiden yang paling utama? Terima Baik. kasih. Terima kasih Saudari Putri. Nah, presiden sendiri itu adalah kepala negara yang bentuknya adalah republik seperti Indonesia. Nah, presiden selain menjadi kepala negara, presiden juga adalah kepala pemerintahan yang menjalankan tugasnya dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar. Itu tugas utama presiden, Saudari Putri. Bagaimana? Sudah paham? Paham Bu, terima kasih. Baik, kalau gitu. Sudah cukup ya, Ibu. Saya rasa sudah mengerti untuk materi ini. Baik, kita tutup untuk pertemuan malam ini. Sebelumnya terima kasih banyak dan silakan dibaca materinya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.